Ya, ada orang nggak suka dengan kaidah ini, Pak. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalaulah itu baik, tentu mereka itu para sahabat sudah mendahuluinya. Ada orang nggak suka sama kaidah ini, karena kaidah ini menghancurkan apa? Kebid'ahan. Hudzaifah bin Yaman berkata apa, Pak? Kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulullah SAW fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, jangan kalian lakukan. Ada nggak sahabat yang ngalap berkah ke kuburan? Nggak ada. Adanya riwayat-riwayat yang dhaif dan palsu. Ya, orang-orang yang berbuat bid'ah suka nanya ke kita begitu, mana dalil yang melarang? Kita katakan subhanallah. Kaidahnya jelas, ibadah itu pada asalnya tidak boleh. Maka kalau kita katakan itu tidak boleh, dasarnya jelas dalilnya tadi. Karena ibadah itu hak Allah. Kata Rasulullah SAW apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, lihat tuh, maka amalan tersebut tertolak. Berarti hadis itu menunjukkan apa, Pak? Setiap amal yang tidak ada perintahnya dari Rasul, nggak ada dalilnya, tertolak. Justru kita yang nanya ke mereka, kamu berbuat ibadah tersebut mana dalilnya? Karena pada asalnya ibadah itu tidak boleh. Maka siapapun yang mengamalkan suatu ibadah wajib membawakan dalil. Al-ittiba wa tarkul ibtida, yaitu moto Ahlus Sunnah ittiba. Apa itu ittiba, Pak? Ittiba itu artinya mengikuti pendapat ulama berdasarkan dalil. Itu ittiba namanya, Pak. Wa tarkul ibtida, dan meninggalkan ibtida, itu berbuat bid'ah dalam agama. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, Pak, paling nggak berani berbuat bid'ah itu Ahlus Sunnah itu, Pak. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Pak, setiap kali mau mengamalkan ibadah nanya dulu dalilnya ada nggak. Kalau nggak ada dalil nggak berani dia. Itu Ahlus Sunnah, Pak. Karena dia tahu bahwa ibadah itu hak Allah, dan Allah ingin diibadahi sesuai dengan yang Allah cintai dan ridhai. Yang dicintai oleh Allah dan diridhai yang Allah ajarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti masalah ibadah harus menunggu apa? Menunggu perintah, menunggu dalil. Kalau nggak ada dalilnya, jangan dilakukan. Makanya Ahlus Sunnah punya kaidah, al aslu fil ibadah al hadar. Pada asalnya ibadah itu apa? Nggak boleh. Makanya kan lucu, Pak, orang-orang yang melakukan kebid'ahan selalu suka nanya ke kita gini apa? Mana dalil yang melarang? Ya, orang-orang yang berbuat bid'ah suka nanya ke kita begitu, mana dalil yang melarang? Kita katakan subhanallah. Kaidahnya jelas, ibadah itu pada asalnya tidak boleh. Maka kalau kita katakan itu tidak boleh, dasarnya jelas dalilnya tadi. Karena ibadah itu hak Allah. Kata Rasulullah SAW apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, lihat tuh, maka amalan tersebut tertolak. Berarti hadis itu menunjukkan apa, Pak? Setiap amal yang tidak ada perintahnya dari Rasul, nggak ada dalilnya, tertolak. Justru kita yang nanya ke mereka, kamu berbuat ibadah tersebut mana dalilnya? Karena pada asalnya ibadah itu tidak boleh. Maka siapapun yang mengamalkan suatu ibadah wajib membawakan dalil. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Ini kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus dipahami, saudaraku seiman.
wal istima' wa nabdul furqah wal ikhtilaf fid din. Kemudian karakter Ahlussunnah apa lagi Pak? Menjaga persatuan, bersatu padu di atas apa Pak? Di atas kebenaran, bukan bersatu padu di atas kesesatan. Ahlussunnah memandang Pak, persatuan itu jangan sampai menghilangkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena persatuan yang ada itu Pak malah menghilangkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita bicara tentang syirik, disuruh diem. Kamu jangan bicara tentang syirik, nanti umat berpecah belah nih. Ngomong tentang ini sunnah, ini bid'ah, dianggap pemecah belah. Akhirnya apa? Demi persatuan nggak usah bahas syirik, tauhid, nggak usah bahas sunnah, bid'ah. Nah kalau begini sama saja Bapak, sama saja membiarkan kesyirikan merajalela, kebid'ahan merajalela. Nggak bisa Pak. Jangan sampai persatuan itu mengorbankan sunnah, nggak bisa. Jangan sampai persatuan malah menghilangkan tauhid, salah besar. Selama masih ada syirik, masih ada bid'ah, masih ada maksiat, wajib amar ma'ruf nahi mungkar, harus. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Pada itulah Ahlussunnah menyeru kepada persatuan. Ayo kita bersatu, ayo. Tapi bersatu di atas apa? Di atas tauhid, di atas menjauhi kesyirikan, di atas sunnah, menjauhi kebid'ahan. Kira-kira Pak, menurut antum tauhid dan syirik bisa persatukan nggak? Bagaikan minyak sama air, nggak mungkin tauhid dan syirik dipersatukan, nggak mungkin. Sunnah dan bid'ah bisa disatukan? Nggak bisa Pak. Seperti taat dengan maksiat bisa disatukan? Nggak bisa. Allah berfirman, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa nabdul furqah wal ikhtilaf fid din. Dan Ahlussunnah wal Jamaah menghindari perpecahan dalam agama. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti Allah dan Rasulnya. Makanya antum baca ayat-ayat tentang larangan berpecah belah dan bersatu padu selalu diikat dengan apa? Ikutin Al-Quran dan hadis. Baca sama antum firman Allah, surat apa itu? Ali Imran. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Peganglah tali Allah semuanya, jangan pecah belah, cerai-berai. Tali Allah itu apa? Al-Quran dan hadis, itu tali Allah. Allah mengatakan pegang oleh kalian Quran dan hadis dan jangan cerai-berai. Artinya apa? Orang yang tidak mau memegang Al-Quran dan hadis, dia telah berpecah belah. Orang yang menyelisih Al-Quran dan hadis, dia telah berpecah belah. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Contoh lagi dalam surat Al-Anfal, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u. Taati Allah dan Rasulnya dan jangan berselisih. Kita lihat. Allah mengatakan taati Allah dan Rasulnya dan jangan berselisih. Artinya kalau kita tidak mau menaati Allah dan Rasulnya pasti akan berselisih. Ya akhal Islam saudaraku seiman. Makanya Pak, perpecahan itu Pak, sebagaimana pernah saya sampaikan, perpecahan itu biasanya terjadi setelah datang kepadanya ilmu dan keterangan. Allah berfirman, "Famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum." Tidaklah mereka berselisih kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Tuh lihat. Ilmu tentang apa? Tentang kebenaran. Kenapa berselisih? Karena yang satu ngikut kebenaran, ngikut ilmu, yang satu nggak mau ngikut
ilmu lebih senang ngikutin hawa nafsu, pasti pecah, Pak. Pasti pecah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumul jami'an. Nah, ini akal Islam, saudaraku seiman. Kemudian yang kata beliau al-iqtida wal ihtida bi a'immatil huda al-udul al-muqtada bihim fil ilmi wal amal wad da'wah as-sahabah wa man sara ala manhajihim wa mujanabati man khalafa sabilahum, yaitu senantiasa mengikuti para imam yang berhak dijadikan tauladan, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Ahlussunnah wal Jamaah menjadikan para sahabat sebagai parameter dalam menilai berbagai macam pemahaman. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa para sahabat yang kita jadikan parameter, Pak? Karena Rasul yang nyuruh. Mana dalilnya? Rasulullah SAW sabda apa? Ashabi amanatun li ummati fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma tu'ad. Para sahabatku adalah keamanan untuk umatku. Lihat, perhatikan hadis ini, Pak. Para sahabatku, kata Rasulullah, keamanan untuk umatku. Apa maksudnya keamanan di sini? Ditafsirkan Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, itu keamanan dari perpecahan, dari berbagai macam pemikiran yang sesat. Para sahabatku keamanan untuk umatku. Apabila para sahabatku telah pergi, akan datang kepada umatku yang dijanjikan kepada mereka, itu perpecahan, munculnya fitnah dan yang lainnya. Ternyata Pak, Rasulullah SAW mengatakan bahwa para sahabatku itu keamanan untuk umat Islam. Maka selama kita merujuk para sahabat, berpegang kepada pemahaman mereka, selama itu pula insya Allah aman. Berdasarkan hadis tadi. Bagaimana tidak aman? Allah sendiri sudah ridho kepada mereka. Ayatnya sudah antum hafal. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Tuh lihat, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah ridho kepada para sahabat. Kalau Allah saja ridho kepada para sahabat, masa kita nggak ridho sama para sahabat? Kalau Allah ridho kepada pemahaman mereka, jalannya para sahabat, masa kita nggak ridho, Pak? Heran. Ya, ada orang nggak suka dengan kaidah ini, Pak. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalaulah itu baik, tentu mereka, itu para sahabat, sudah mendahuluinya. Ada orang nggak suka sama kaidah ini, karena kaidah ini menghancurkan apa? Kebid'ahan. Hudzaifah bin Yaman berkata apa, Pak? Kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulullah SAW fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, jangan kalian lakukan. Ada nggak sahabat yang ngalap berkah ke kuburan? Nggak ada. Adanya riwayat-riwayat yang dhaif dan palsu. Ada nggak para sahabat yang tawasulan, ya, kepada Rasulullah SAW? Nggak ada, kecuali dalam hadis-hadis yang lemah. Ada nggak para sahabat yang ngalap berkah ke badannya Abu Bakar? Ada? Ada nggak para sahabat yang ngalap berkah kepada badannya Umar? Ada? Mereka hanya ngalap berkah kepada badan Rasulullah SAW saja. Adapun kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nggak ada. Sekarang kita lihat ada orang ngalap berkah ke badan kiai, Pak. Bekas wudhunya diperebutin, katanya dikiaskan kepada Rasulullah. Ajib. Kita tanya, lebih baik mana Abu Bakar atau kiai kamu itu? Tapi tidak ada sahabat yang tabaruk kepada Abu Bakar. Pada Abu Bakar dijamin masuk surga nggak, Pak? Dijamin. Kiai kamu dijamin nggak? Siapa yang jamin? Nggak ada.
Orang yang dijamin masuk surga aja ternyata para sahabat nggak ada yang tabaruk tuh kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini kaidah, Pak. Ya. Kata Hudzaifah itu, setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, jangan kalian lakukan. Itu kaidah agung, Pak, yang harus kita pegang. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Ini akhi. Ada enggak para sahabat sebelum Ramadan datang ke kuburan? Hah? Orang Indonesia kan suka begitu, Pak. Sebelum Ramadan pada kumpul di kuburan, unggahan. Setelah sholat Idul Fitri pada datang ke kuburan. Ada enggak para sahabat yang melakukan itu? Gak ada. Kalau ada pasti diriwayatkan kepada kita dengan riwayat-riwayat yang banyak. Siapa yang lebih paham tentang agama ini? Para sahabat atau orang-orang belakangan? Para sahabat lebih paham. Mereka langsung melihat kok praktek Rasulullah, langsung ngambil ilmu dari Rasulullah SAW. Makanya kita jadikan para sahabat itu sebagai apa, Pak? Parameter kita dalam menilai segala macam keyakinan, ibadah, dan yang lainnya. Ada enggak riwayat para sahabat sebelum Ramadan maaf-maafan? Minta maaf ya, mau Ramadan. Enggak ada. Adapun yang tersebar hadis yang dibuat-buat itu ya, kata Jibril, semoga hai Muhammad abaikan puasa orang yang tidak minta maaf sama tetangganya. Itu hadis dibuat-buat itu, Pak. Sini kita penting, saudaraku. Ada enggak para sahabat yang merayakan kelahiran Rasulullah? Nggak ada tuh. Siapa yang lebih cinta kepada Rasulullah, kita atau para sahabat? Para sahabat lebih cinta, tapi nggak ada tuh para sahabat yang merayakan. Ada? Tolong sebutkan satu riwayat saja dari sahabat bahwa mereka merayakan. Ya, Anda tidak akan pernah menemukannya, saudaraku seiman. Ada enggak para sahabat yang nanya ke Rasulullah, "Hai Rasulullah, kapan terjadi Isra Mi'raj biar kita rayain?" Gak ada. Sampai-sampai para ulama berbeda pendapat kapan terjadi Isra Mi'raj. Karena ternyata tidak ada satupun sahabat yang nanya ke Rasulullah, Pak. Subhanallah. Pahami baik-baik, generasi terbaik umat ini adalah para sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah sabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Generasi terbaik ini yang kita jadikan sebagai parameter, Pak. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oh kalau gitu, kalau ngikutin sahabat ya udah kita hajinya pakai onta aja. Sebagian orang begitu, Pak, ngomongnya, Pak. Kita katakan ya, kita naik pesawat itu tidak bertabrakan dengan pemahaman para sahabat. Aku kenapa? Karena di zaman sahabat kan nggak ada pesawat. Saya yakin kalau di zaman sahabat ada pesawat pasti mereka akan ikut naik. Karena para sahabat punya kaidah bahwa masalah dunia pada asalnya mubah. Antum tahu yang pertama kali membuat pos kilat itu siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang bikin pos kilat, di mana beliau membuat pos-pos. Setiap posnya itu ada kuda-kuda yang dikuruskan. Nanti lari dengan cepatnya ke pos berikutnya, diganti lagi kudanya, terus begitu, Pak. Padahal itu tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Tapi itu masalah dunia. Masalah dunia pada asalnya apa? Mubah, gak masalah. Bid'ah itu hanya berlaku pada masalah apa? Agama.